Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, di sini kami akan membahas terkait dengan kelayakan pemekaran wilayah Banyumas menggunakan metode AHP. Sebelum itu, kami akan menjelaskan sedikit terkait dengan Kabupaten Banyumas. Kabupaten Banyumas merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki 27 kecamatan, 30 kelurahan, 301 desa, serta dengan jumlah penduduk sekitar 1,78 juta jiwa dengan luas wilayah sebanyak 132.759,56 hektar. Melihat kepadatan dan luasnya wilayah Banyumas tersebut, pemerintah mengusulkan adanya pemekaran daerah. Kabupaten Banyumas mengusulkan pemekaran menjadi 3 daerah otonom baru, yaitu Kota Purwokerto, Banyumas, dan Banyumas Barat. Hal itu sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah atau RPJPD Kabupaten Banyumas tahun 2005 hingga 2025. Dalam hal ini, pemekaran wilayah Banyumas memiliki tujuan untuk kepentingan masyarakat dan pemerintah itu sendiri. Di antaranya adalah yang pertama, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. Yang kedua, mempercepat pembangunan wilayah. Dan yang ketiga, otonomi daerah akan semakin kuat. Kemudian terdapat 3 tujuan kajian dari yang akan kami lakukan. Yang pertama yaitu menganalisis kelayakan pemekaran wilayah Banyumas yang akan menjadi 3 daerah otonom baru dan dilihat dari segi fisik dan teknis sesuai dengan tata cara pembentukan, penghapusan, dan penggabungan daerah sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah maupun Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007. Tujuan yang kedua yaitu menganalisis kelayakan teknis yang dapat dilihat dari subaspek sosial budaya dan kemampuan finansial dari Banyumas dalam melaksanakan pemekaran. Tujuan yang ketiga yaitu menganalisis kelayakan fisik yang dapat dilihat dari subaspek cakupan wilayah dan kelayakan calon ibu kota dari masing-masing daerah otonom baru. Di antaranya adalah Wangon, Banyumas, dan Kota Purwokerto. Dalam kajian kita kali ini, kami menggunakan metode AHP atau Analytical Hierarchy Process. AHP sendiri merupakan salah satu metode dalam pengambilan keputusan yang sifatnya multi-kriteria decision analysis dengan didasarkan pada konsep hierarki dan juga mempertimbangkan preferensi dan nilai relatif dari setiap kriteria yang berbeda, sehingga memungkinkan pengambil keputusan untuk membuat keputusan yang lebih rasional dan tepat. Terdapat 3 tahapan yang harus dilalui ketika kita menggunakan teknik AHP. Yang pertama yaitu menentukan kriteria dan pembobotan setiap kriteria atau hierarki. Yang kedua, pemberian penilaian. Dan yang ketiga, penentuan rekomendasi kelayakan. Tahap pertama dari kajian yang kami lakukan yaitu menentukan kriteria dan pembobotan setiap kriteria atau hierarki yang ada. Adapun kita menggunakan 2 aspek dalam kajian kali ini, yaitu aspek teknis dan aspek fisik. Aspek teknis sendiri terdapat 2 subaspek, yaitu aspek finansial dan sosial budaya, yang mana pada subaspek finansial terdapat 1 indikator yaitu biaya pembangunan fasilitas pelayanan publik dengan bobot maksimal sebanyak 0,5 dan terdapat 3 indikator dari sosial budaya, yaitu fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan dan dukungan masyarakat dengan masing-masing bobot sebanyak 0,5. Adapun terdapat 2 subaspek juga dari aspek fisik. Yang pertama, cakupan wilayah, yang kedua, lokasi calon ibu kota dengan masing-masing memiliki 2 indikator. Cakupan wilayah terdapat 2 indikator yaitu pembentukan kabupaten paling sedikit 5 kecamatan dan pembentukan kota paling sedikit 4 kecamatan. Dan lokasi calon ibu kota terdapat 2 indikator, yang pertama, jarak ke pusat pemerintahan, dan yang kedua, aksesibilitas ke pusat pemerintahan dengan bobot maksimal masing-masing sebanyak 0,5. Jadi, total kumulatif dari aspek teknis dan aspek fisik sebanyak 4 poin. Pada dasarnya, dalam mengambil suatu keputusan terkait layak atau tidaknya pemekaran wilayah Banyumas, kelompok kami mencermati dari 2 aspek, yaitu aspek teknis dan aspek fisik. Aspek teknis yang berkaitan dengan proses terdapat 2 subaspek, yaitu subaspek finansial dan subaspek sosial budaya. Di sini saya akan menjelaskan terkait subaspek finansial yang indikatornya berkaitan dengan biaya pembangunan fasilitas pelayanan publik.
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, bahwasanya untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2023 sejumlah 3.768.436.679 rupiah, dan untuk pendapatan asli daerah direncanakan sebesar 889.320.206.922 rupiah. Sehingga dengan jumlah anggaran pendapatan dan belanja daerah serta pendapatan asli daerah tersebut, maka Kabupaten Banyumas sudah lebih dari siap untuk melakukan pemekaran wilayah. Pasalnya, dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya, Banyumas sudah lebih dahulu memiliki infrastruktur penunjang, seperti sudah adanya gedung kejaksaan, sudah adanya gedung pengadilan agama, sudah adanya rumah sakit, dan juga mal pelayanan publik. Untuk mal pelayanan publik ini merupakan yang pertama di Provinsi Jawa Tengah dan ke-12 di Indonesia. Mal pelayanan publik ini di Kabupaten Banyumas terletak di Kota Purwokerto, sehingga dari segi finansial maka memang layak untuk dilakukan pemekaran wilayah Banyumas. Aspek teknis selanjutnya adalah aspek sosial budaya yang terdiri dari beberapa indikator. Yang pertama adalah fasilitas pendidikan. Ketersediaan fasilitas pendidikan dilihat dari banyaknya unit yang meliputi jumlah SD, SMP, SMA atau SMK pada suatu kecamatan. Fasilitas pendidikan yang ada pada wilayah Cang Pemekaran yaitu Kabupaten Banyumas atau Banyumas Induk, Kota Purwokerto, dan Kabupaten Banyumas Barat sudah cukup merata. Namun, ketersediaan sekolah negeri masih sangat dibutuhkan di setiap kecamatan. Jumlah sebaran fasilitas pendidikan pada setiap wilayah diantaranya: yang pertama, Kabupaten Banyumas atau Banyumas Induk yang terbagi menjadi 10 kecamatan, antara lain Kecamatan Sokaraja dengan jumlah 36 SD, 8 SMP, 5 SMA yaitu 1 negeri dan 4 swasta, serta 2 SMK swasta. Kecamatan Kalibagor dengan jumlah 23 SD, 5 SMP, 2 SMK, dan tidak terdapat sekolah jenjang menengah atas. Kecamatan Banyumas yang terdiri dari 34 SD, 6 SMP, 1 SMA negeri, dan 4 SMK, yaitu 3 negeri dan 1 swasta. Kecamatan Petik Raja yang terdiri dari 27 SD, 4 SMP, 1 SMA negeri, dan 1 SMK swasta. Kecamatan Rawalo dengan sebaran 23 SD, 5 SMP, 2 SMA yaitu 1 negeri dan 1 swasta, serta 4 SMK swasta. Kecamatan Kebasen dengan jumlah 28 SD, 7 SMP, 1 SMA swasta, dan 3 SMK yaitu 1 negeri dan 2 swasta. Kecamatan Sumagede dengan jumlah 19 SD, 4 SMP, 1 SMK swasta, dan tidak terdapat sekolah jenjang menengah atas. Kecamatan Kemeranjen yang terdiri dari 34 SD, 8 SMP, yaitu 2 negeri dan 6 swasta, 1 SMA, serta 3 SMK swasta. Kecamatan Sumbyuh dengan sebaran 30 SD, 5 SMP, 2 SMA, 1 negeri dan 1 swasta, serta 6 SMK swasta. Kecamatan Tambak dengan jumlah 28 SD, 7 SMP, yaitu 2 negeri dan 5 swasta, serta 2 SMA dan 2 SMK swasta. Yang kedua, Kota Purwokerto yang memiliki persebaran sekolah yang tersebar dalam 9 kecamatan, yaitu Kecamatan Purwokerto Timur dengan jumlah fasilitas pendidikan 31 SD, 11 SMP, 9 SMA, dan 10 SMK. Kecamatan Purwokerto Barat dengan jumlah 22 SD, 4 SMP, 1 SMA swasta, dan 2 SMK swasta. Kecamatan Purwokerto Selatan dengan sebaran 27 SD, 10 SMP, 2 SMA, dan 12 SMK swasta. Kecamatan Purwokerto Utara dengan sebaran 22 SD, 2 SMP, 1 negeri dan 1 swasta, 1 SMA swasta, dan 2 SMK swasta. Kecamatan Kembaran yang terdiri dari 31 SD, 7 SMP, 3 SMK swasta, dan tidak ditemukan SMA pada Kecamatan Kembaran. Kecamatan Sumbang yang terdapat 39 SD, 6 SMP, 3 SMK swasta, dan tidak terdapat sekolah jenjang SMA. Kecamatan Kedung Banteng dengan jumlah 29 SD, 6 SMP, 1 SMA negeri, dan 1 SMK swasta.
Kecamatan Karanglewas dengan sebaran 21 SD, 5 SMP, 2 SMK swasta, dan tidak terdapat jenjang menengah atas. Kecamatan Baturaden yang terdiri dari 27 SD, 4 SMP, 1 SMA, dan 1 SMK swasta. Selanjutnya, Kabupaten Banyumas Barat yang terdapat 8 kecamatan dengan sebaran fasilitas pendidikan antara lain Kecamatan Cilongok dengan jumlah 45 SD, 11 SMP, 2 SMA swasta, dan 1 SMK swasta. Kecamatan Jatilawang dengan sebaran 36 SD, 6 SMP, 2 SMA, 1 negeri dan 1 swasta, 3 SMK swasta. Kecamatan Gumelar yang terdiri dari 32 SD, 5 SMP, 1 SMA swasta, dan 2 SMK swasta. Kecamatan Lumbir dengan sebaran 34 SD, 5 SMP, 2 SMK swasta, dan tidak terdapat sekolah jenjang menengah atas. Kecamatan Aji Barang dengan jumlah 35 SD, 8 SMP, 2 SMA yaitu 1 negeri dan 1 swasta, dan 4 SMK swasta. Kecamatan Wangun dengan sebaran 46 SD, 6 SMP, 1 SMA, dan 3 SMK. Kecamatan Purwojati dengan jumlah 20 SD, 3 SMP, 1 SMK, dan tidak terdapat sekolah jenjang menengah atas. Kecamatan Pekuncen yang terdiri dari 35 SD, 6 SMP, 2 SMK swasta, dan tidak terdapat sekolah jenjang SMA. Lalu, pada aspek teknis, subaspek sosial budaya, yang kedua fasilitas kesehatan, terdapat beberapa jenis fasilitas kesehatan tergantung dengan tingkatannya, diantaranya puskesmas, klinik, dan rumah sakit. Namun, ketersediaan puskesmas sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama sangat dibutuhkan di tiap kecamatan. Yang pertama pada Kota Purwokerto, pada Kecamatan Purwokerto Timur, terdapat 2 puskesmas non-rawat inap dan 2 puskesmas pembantu. Kecamatan Purwokerto Barat, 1 puskesmas non-rawat inap dan 1 puskesmas pembantu. Kecamatan Purwokerto Selatan, 1 puskesmas non-rawat inap. Kecamatan Purwokerto Utara, 2 puskesmas non-rawat inap. Kemudian pada Kecamatan Kembaran, terdapat 2 puskesmas non-rawat inap dan 1 puskesmas pembantu. Kemudian pada Kecamatan Sumbang, terdapat 2 puskesmas non-rawat inap dan 2 puskesmas pembantu. Kecamatan Kedung Banteng, 1 puskesmas non-rawat inap dan 1 puskesmas pembantu. Kecamatan Karanglewas, 1 puskesmas non-rawat inap dan 1 puskesmas pembantu. Terakhir pada Kota Purwokerto Kecamatan Baturaden, terdapat 2 puskesmas non-rawat inap. Kemudian pada Kabupaten Banyumas Induk, pada Kecamatan Sokaraja terdapat 1 puskesmas rawat inap, 1 puskesmas non-rawat inap, dan 2 puskesmas pembantu. Kecamatan Kalibagor terdapat 1 puskesmas non-rawat inap dan 1 puskesmas pembantu. Pada Kecamatan Banyumas terdapat 1 puskesmas non-rawat inap dan 2 puskesmas pembantu. Pada Kecamatan Patik Raja terdapat 1 puskesmas non-rawat inap dan 1 puskesmas pembantu. Pada Kecamatan Rawalo terdapat 1 puskesmas rawat inap dan 1 puskesmas pembantu. Pada Kecamatan Kebasen terdapat 1 puskesmas rawat inap dan 1 puskesmas pembantu. Kemudian pada Kecamatan Somageda terdapat 1 puskesmas non-rawat inap dan 1 puskesmas pembantu. Kemudian pada Kecamatan Kemeranjen terdapat 2 puskesmas rawat inap dan 2 puskesmas pembantu. Pada Kecamatan Sumpio terdapat 1 puskesmas rawat inap, 1 puskesmas non-rawat inap, dan 2 puskesmas pembantu. Kemudian kecamatan terakhir di Kabupaten Banyumas Induk, yaitu Kecamatan Tambak, terdapat 1 puskesmas rawat inap, 1 puskesmas non-rawat inap, dan 1 puskesmas pembantu. Yang terakhir pada Kabupaten Banyumas Barat, pada Kecamatan Jatilawang, terdapat 1 puskesmas rawat inap dan 1 puskesmas pembantu. Kecamatan Cilongok terdapat 1 puskesmas rawat inap, 1 puskesmas non-rawat inap, dan 2 puskesmas pembantu. Yang ketiga, Kecamatan Aji Barang, terdapat 1 puskesmas rawat inap, 1 puskesmas non-rawat inap, dan 2 puskesmas pembantu. Yang keempat ada Kecamatan Gumelar, terdapat 1 puskesmas rawat inap dan 1 puskesmas pembantu. Kecamatan Lumbir terdapat 1 puskesmas rawat inap dan 2 puskesmas pembantu. Kecamatan Wangun terdapat 2 puskesmas rawat inap. Kecamatan Purwojati terdapat 1 puskesmas non-rawat inap dan 2 puskesmas pembantu. Dan terakhir, kecamatan terakhir pada Kabupaten Banyumas Barat, Kecamatan Pekuncen, terdapat 2 puskesmas rawat inap dan 2 puskesmas pembantu. Baik, di sini saya menjelaskan terkait dukungan masyarakat yang merupakan salah satu indikator dari sub aspek sosial budaya mengenai kelayakan pemekaran wilayah Banyumas ini. Mengingat pemekaran merupakan aspirasi dari masyarakat daerah,
sehingga rencana pemekaran wilayah ini mendapat dukungan dari anggota DPD Republik Indonesia daerah pemilihan Provinsi Jawa Tengah. Kemudian DPRD Kabupaten Banyumas juga diharapkan segera merampungkan kajian dan juga menyampaikan usulan pemekaran secara resmi kepada Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Lalu Abdul Holik selaku anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia asal Jawa Tengah menyampaikan atau menjelaskan bahwasanya Komite 1 Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia menaruh perhatian serius terhadap pemekaran daerah ini, mengingat pemekaran merupakan aspirasi dari masyarakat daerah dan juga terdapat beberapa tujuan, yaitu mempercepat peningkatan kesejahteraan daerah dan juga mempercepat pemerataan pembangunan. Menurut Abdul Halik, yang perlu diperhatikan adalah sejauh mana kajian yang sudah dipersiapkan oleh Kabupaten Banyumas dapat diterima oleh pemerintah, DPR, dan DPD Republik Indonesia sehingga pemekaran wilayah ini dapat segera diwujudkan. Sepanjang memang secara syarat administrasi sudah dipenuhi, maka pemerintah, DPR, dan DPD Republik Indonesia dapat mendukung dalam hal kebijakan politik. Dan yang perlu diperhitungkan adalah beban dari Kabupaten Induk dalam hal membiayai daerah otonom baru nanti. Kemudian, adapun salah satu kendala kenapa rencana pemekaran wilayah Banyumas ini belum segera diwujudkan. Salah satunya adalah tak kunjung dibahasnya rencana pemekaran wilayah Banyumas ini di DPRD Provinsi Jawa Tengah. Meskipun sudah mendapat restu dari Jakarta terkait rencana pemekaran wilayah Banyumas ini, tetapi kita tetap memerlukan persetujuan dari DPRD tingkat Provinsi Jawa Tengah. Karena kurangnya kendala ini, maksudnya kayak tidak kunjung dibahasnya rencana pemekaran wilayah Banyumas ini di DPRD tingkat Provinsi Jawa Tengah, sebenarnya karena pemekaran ini merupakan aspirasi dari masyarakat daerah, maka dari itu, dari tingkat kelayakan layak atau tidaknya, sebenarnya rencana pemekaran wilayah Banyumas ini sudah layak untuk segera diwujudkan karena mengingat pemekaran merupakan rencana atau aspirasi dari masyarakat daerah. Selanjutnya, terdapat aspek fisik yang terbagi menjadi dua, yaitu cakupan wilayah dan lokasi calon ibu kota. Pertama, cakupan wilayah merupakan kecamatan yang akan menjadi cakupan wilayah daerah kabupaten atau kota. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 35 Ayat 4 memberikan pedoman bahwa cakupan wilayah meliputi yang pertama, pembentukan kabupaten paling sedikit 5 kecamatan. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dapat diketahui bahwa keseluruhan kecamatan pada wilayah Kabupaten Banyumas atau Banyumas Induk dan Kabupaten Banyumas Barat sudah memenuhi persyaratan cakupan wilayah dan sangat layak menjadi daerah otonom, di mana Kabupaten Banyumas atau Banyumas Induk meliputi 10 kecamatan, yaitu Kecamatan Sokaraja, Kecamatan Kalibagor, Kecamatan Banyumas, Kecamatan Patikraja, Kecamatan Rawalo, Kecamatan Kebasen, Kecamatan Sumagede, Kecamatan Kemeranjen, Kecamatan Sumpiuh, dan Kecamatan Tambak. Sedangkan pada Kabupaten Banyumas Barat terdiri dari 8 kecamatan, yaitu Kecamatan Cilongok, Kecamatan Aji Barang, Kecamatan Pekuncen, Kecamatan Gumelar, Kecamatan Lumbir, Kecamatan Wangon, Kecamatan Jatilawang, dan Kecamatan Purwojati. Yang kedua, pembentukan kota paling sedikit 4 kecamatan. Berdasarkan cakupan wilayah, Kota Purwokerto telah memenuhi ketentuan tersebut. Dapat dinyatakan bahwa Kota Purwokerto memenuhi syarat dan sangat layak menjadi daerah otonom tersendiri yang memiliki 9 kecamatan, yaitu Kecamatan Purwokerto Timur, Kecamatan Purwokerto Barat, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kecamatan Purwokerto Utara, Kecamatan Kembaran, Kecamatan Sumbang, Kecamatan Kedung Banteng, Kecamatan Karanglewas, dan Kecamatan Baturaden. Lalu pada aspek fisik dengan subaspek lokasi calon ibu kota, yaitu jarak ke pusat pemerintahan. Berdasarkan beberapa sumber, ibu kota dari Kabupaten Banyumas Barat adalah Kecamatan Wangon, sedangkan ibu kota dari Kabupaten Banyumas Induk adalah Kecamatan Banyumas. Ibu kota yang menjadi pusat pemerintahan hendaknya memiliki jarak yang adil dengan beberapa kecamatan yang ada di kabupaten tersebut. Yang pertama, Kabupaten Banyumas dengan calon ibu kota Kecamatan Banyumas. Yang pertama, Kecamatan Sokaraja ke Kecamatan Banyumas sekitar 8,5 km, Kecamatan Kalibagor ke Kecamatan Banyumas 5,4 km, Kecamatan Patikraja ke Kecamatan Banyumas 10,1 km,
Kecamatan Rawalo ke Kecamatan Banyumas 19,2 km, Kecamatan Kebasan ke Kecamatan Banyumas 17,2 km, Kecamatan Sumagede ke Kecamatan Banyumas 3,1 km, Kecamatan Kemeranjan ke Kecamatan Banyumas 10,8 km, Kecamatan Sumpio ke Kecamatan Banyumas 17,2 km, dan Kecamatan Tambak ke Kecamatan Banyumas 22,2 km. Kemudian pada aspek fisik dengan subaspek lokasi calon ibu kota, yaitu aksesibilitas ke pusat pemerintahan. Untuk aksesibilitas ke pusat pemerintahan sendiri sudah cukup dimudahkan dengan berbagai transportasi yang ada di Banyumas. Namun, melihat jarak beberapa kecamatan ke pusat pemerintahan yang baru pada Kabupaten Banyumas Barat dan Kabupaten Banyumas Induk menyebabkan perbedaan keterjangkauan dalam segi jarak, waktu tempuh, biaya, maupun usaha yang dilakukan untuk mengurus keperluan di pusat pemerintahan yang baru. Berdasarkan hasil yang ada, kelayakan lokasi calon ibu kota berdasarkan jarak ke pusat pemerintahan kurang layak, serta aksesibilitas ke pusat pemerintahan juga kurang layak dengan skor masing-masing adalah 2 poin. Setelah melakukan penilaian dari masing-masing aspek yang ada, tahap selanjutnya yaitu akumulasi skor dengan hasil yang telah tertera di layar. Yang mana kelayakan teknis mendapatkan poin sebanyak 1,7, sedangkan kelayakan fisik sebanyak 1,4 dengan nilai kumulatif sebanyak 3,1. Berdasarkan nilai kumulatif sebanyak 3,1 yang dibandingkan dengan rubrik penilaian yang ada, maka dapat dikatakan bahwa pemekaran wilayah Banyumas dapat dikategorikan sebagai layak. Baik, berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya pemekaran Banyumas menjadi 3 daerah otonom baru memang layak untuk dilakukan. Kelayakan tersebut ditinjau dari 2 aspek, yaitu aspek teknis dan aspek fisik, yang dimana sudah dijelaskan oleh rekan-rekan saya di slide-slide video sebelumnya. Kemudian, untuk semakin mengoptimalkan jalannya pemekaran Banyumas menjadi 3 daerah otonom baru, secara teknis dan fisik disarankan beberapa hal berikut. Yang pertama, pemerataan fasilitas pendidikan khususnya sekolah negeri di beberapa kecamatan yang ada, sehingga tidak terjadi ketimpangan jumlah sekolah negeri antar kecamatan. Yang kedua, pemilihan lokasi ibu kota di masing-masing kabupaten yang ada harus sesuai dengan cakupan wilayah dengan memperhatikan jarak pusat pemerintahan serta aksesibilitas masyarakat. Itulah beberapa kesimpulan dan saran serta penjelasan video dari rekan-rekan saya. Mohon maaf apabila terdapat beberapa kesalahan dan juga kurangnya penjelasan video ini terkait AHP dalam kelayakan pemekaran wilayah Banyumas. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.